Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Baby Marisa dengan MPM 215102027, kelas F Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Diah Mukminatul Hasimi MESY. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Qiraatul Quran tentang adab terhadap Al-Quran. Adab terhadap Al-Quran yang pertama yaitu keadaan suci. Seseorang yang ingin menyentuh Al-Quran maka harus suci dari hadas, baik itu suci dari hadas kecil dan besar kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya ketika Al-Quran dikhawatirkan akan kehujanan atau kebakaran, maka boleh mengambilnya tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Namun, berbeda hal lagi ketika Al-Quran jatuh, tidak sengaja kemudian spontan langsung mengambilnya. Menurut semua responden boleh mengambilnya tidak berwudu, kecuali responden Wahdah dan Saudah. Menurut Wahdah, menyentuh Al-Quran yang jatuh haruslah dalam keadaan suci. Tidak boleh mengambilnya jika batal dari wudu, maka haruslah berwudu terlebih dahulu, barulah mengambilnya. Berbeda lagi sikap yang dilakukan oleh Saudah, yaitu dengan menggunakan kain yang layak untuk mengambil Al-Quran yang jatuh ketika dalam keadaan tidak berwudu. Karena menurutnya, Al-Quran yang jatuh mesti segera diambil apabila tidak dalam keadaan suci, mengambilnya dengan cara menggunakan kain yang layak agar menyentuhnya tidak secara langsung. B. Bersih tempat dan badan. Hal yang termasuk utama adalah bersih tempat dan badan, sehingga ketika akan membaca Al-Quran, tempat, badan, serta pakaian juga harus bersih. Semua responden sepakat dalam hal ini. Karena Al-Quran adalah kitab suci, maka semua yang berkaitan ketika akan membaca Al-Quran juga dalam keadaan suci dan bersih. Salah satu bentuk penghormatan terhadap Al-Quran yang lain adalah hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang suci. Dan tempat yang paling baik untuk membaca Al-Quran adalah masjid. Tetapi bukan berarti kita hanya boleh membaca Al-Quran ketika di masjid saja. Al-Quran boleh dibaca di mana menghadap kiblat seperti di masjid atau langgar tadi, dan membacanya secara khusyuk dan hikmat sambil merenungi makna ayat yang dibaca. Selanjutnya C. Mencium mushaf. Ketika akan atau sesudah membaca Al-Quran, hendaklah mencium mushafnya, karena salah satu bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Al-Quran. Menurut semua responden, hal yang paling sering dilakukan dan mesti dilakukan baik itu sesudah ataupun sebelum membaca Al-Quran adalah mencium mushafnya. Meskipun sikap ini menurut mereka tidak ada anjuran di dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan oleh Junaidi, Arif, Murdi, Wahdah, dan Saudah, akan tetapi seyogyanya kita memuliakan salah satunya dengan cara mencium mushafnya. Meskipun tidak ada sebuah dalil yang mensyariatkan untuk mencium mushaf Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, diperhatikan, diagungkan, dan diamalkan. D. Meletakkan dan menyimpan mushaf. Yang pertama, tempat yang tinggi. Sebelum atau sesudah membaca Al-Quran, menurut para responden meletakkannya di tempat yang tinggi atau di tempat yang khusus seperti lemari atau rak khusus untuk tempat Al-Quran. Namun, peletakan Al-Quran di tempat yang tinggi mempunyai batas atau ukuran tinggi tempatnya, seperti yang dikatakan oleh Junaidi dan Arif. Mereka berpendapat tentang batas minimal tempat Al-Quran, yaitu seukuran pinggang orang dewasa dan lebih baik lagi sebahu orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwasanya meletakkan Al-Quran di bawah daripada itu dilarang. Berbeda lagi yang disampaikan oleh Wahdah, Murdi, Saudah, Zarkaisi, dan Hasanah. Mereka hanya mengatakan meletakkan dan menyimpankannya di tempat yang tinggi saja, atau lebih baik lagi di lemari yang khusus untuk menyimpan Al-Quran. Yang kedua, menyimpan mushaf. Dalam menyimpan Al-Quran, semua responden mengatakan Al-Quran tidak boleh ditindih oleh benda apapun kecuali Al-Quran itu sendiri.
Akan tetapi menurut pendapat Saudah, Al-Quran boleh ditindih oleh buku Yasin dan Iqra karena selain buku itu kecil, juga isi dari buku tersebut ayat Al-Quran juga, dan menyimpannya bisa di lemari khusus atau tempat yang tinggi. Para responden juga berpendapat bahwasanya khusus untuk Al-Quran yang sobek dan serpihan Al-Quran yang berpotong-potong, yang mana terkadang dikhawatirkan akan terlangkahi atau terinjak, yaitu disimpan di tempat yang layak seperti di tas khusus lalu digantung di atas yang tinggi atau dikumpulkan di dalam lemari yang tinggi. Namun dikhawatirkan nanti akan sembarangan menaruhnya, maka boleh dibakar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. F. Membaca doa. Sebelum atau sesudah membaca Al-Quran, menurut Arif dan Junaidi, adalah membaca doa seperti doa senandung Al-Quran dan doa penerang hati. Hal ini dilakukan agar segera dapat bisa membaca Al-Quran. Adapun sebelum membaca Al-Quran, membaca doa tersebut adalah untuk cepat bisa membaca dan mempelajari Al-Quran. Sedangkan jika sesudah membaca Al-Quran adalah agar selalu ingat apa yang telah dipelajari. G. Mengambil dan membawa mushaf. 1. Menggunakan tangan kanan. Para responden mengatakan bahwasanya mengambil Al-Qur'annya adalah menggunakan tangan kanan. Karena selain tangan kanan itu menggambarkan sebuah kebaikan, juga sebagai bentuk penghormatan terhadapnya dengan segala bentuk cara yang dilakukan. Yang kedua, menjunjung ke atas kepala setelah mengambil dengan kanan, kemudian Al-Quran itu membawanya dijunjung ke atas kepala. Para responden mengatakan perilaku ini adalah sebagai tanda bahwa segala sesuatu yang dihormati adalah diletakkan yang paling tinggi, maka dari itu membawanya dengan diletakkan di atas kepala, dan perilaku ini adalah sebagian dari cara membawa Al-Quran. Yang ketiga, mendekap ke dada. Mendekap atau memeluk Al-Qur'annya ke dada adalah salah satu cara untuk membawa Al-Qur'an. Semua responden memberikan semua pandangan sama tentang hal ini kecuali Arif dan Zarkashi.
Mendekap Al-Quran ke dada adalah salah satu bentuk menghormati Al-Quran. Juga karena melihat cara ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian agar tidak terjatuh sehingga didekap ke dada. Yang keempat, memegang ke samping badan sejajar dengan dada. Membawa dengan cara memegang Al-Qur'annya ke samping badan yang hampir sejajar dengan dada adalah salah satu cara membawa Al-Qur'an. Namun bukan berarti membacanya disamakan dengan buku-buku biasa. Seperti yang terlihat, membawanya agak ditinggikan dari membawa buku-buku biasa. H. Mahalarat. Tindakan yang dilakukan ketika Al-Quran terjatuh, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yaitu mahalarat. Mahalarat adalah kegiatan untuk membayar kafarat atau menebus kesalahan dengan cara meminta ampun, mencium mushaf, bahalarat, dan membaca doa halarat. Baik, itulah sedikit penjelasan saya tentang adab terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.